Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Devi Duitasari dengan NPM 2010 6310 560 dari kelas 6C tahun ajaran 2022-2023, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dina Berbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video mengenai inovasi pembelajaran fungsi kuadrat menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih inovasi pembelajaran itu. Menurut Wina Sanjaya tahun 2010, inovasi pembelajaran sebagai suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pembelajaran adalah sebuah upaya pembaharuan yang akan digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran berupa ilmu pengetahuan yang disampaikan tenaga pendidik kepada peserta didik untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Nah, maka dari itu, inovasi pembelajaran yang saya akan gunakan di sini adalah menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation. Jadi, model kooperatif tipe Group Investigation itu adalah sistem pembelajarannya yang mengacu pada setiap kelompok, di mana kelompok tersebut terdiri dari minimal 3 orang hingga lebih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini menurut saran tahun 1980 dalam UNITA, model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Tujuan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation membantu peserta didik untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik dengan belajar penemuan, belajar isi, dan belajar untuk bekerja secara kooperatif sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, langkah-langkah dalam Group Investigation ini yang pertama adalah memilih topik, yang kedua adalah tahap perencanaan, yang ketiga tahap implementasi, yang keempat tahap analisis, yang kelima tahap presentasi, yang keenam tahap evaluasi. Sedangkan materi yang digunakan pada inovasi ini adalah materi fungsi kuadrat. Seperti yang kita tahu, fungsi kuadrat itu adalah di mana persamaannya menggunakan pangkat tertingginya dengan variabel 2 dan di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. Unsur-unsur dari fungsi kuadrat yaitu ada titik potong, persamaan sumbu simetri, nilai ekstrim, titik puncak, dan langkah selanjutnya yaitu adalah menggambar fungsi kuadrat. Ketika menggambar fungsi kuadrat tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai titik potongnya, nilai titik potong sumbunya, dan nilai titik puncaknya. Dari sini, inovasi pembelajaran materi fungsi kuadrat terhadap pembelajaran model kooperatif tipe Group Investigation, di sini peserta didik diberi lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja tersebut itu tergantung kita mau memakainya beberapa kelompok. Ketika di sini kita akan mengambil 3 kelompok, semisal dari submateri fungsi kuadrat, yaitu kan ada pengertian, menggambar grafik, menentukan nilai titik puncak, menentukan nilai diskriminan, gitu. Nah, dari situ maka LKPD tersebut kita pertama akan membentuk setiap kelompok. Nah, dari kelompok ini memilih submateri tersebut yang sudah tersaji dalam LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3. Selanjutnya, setiap kelompok melakukan tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan ini adalah merencanakan bagaimana cara mengisi LKPD tersebut dan bagaimana strateginya untuk mengisi LKPD tersebut. Setelah itu, tahap pengimplementasiannya adalah ketika kita sudah melakukan perencanaan, bagaimana kita cara mengisinya, kemudian kita diimplementasikan. Ketika kita merencanakan untuk mencari jawaban tersebut di dalam suatu sumber, maka kita mengimplementasikannya untuk mencari sumber tersebut. Contohnya saja seperti menggambar grafik fungsi kuadrat. Ketika kita tahap perencanaannya untuk menggambar menggunakan aplikasi GeoGebra, maka di tahap implementasinya kita akan melakukan investigasi mengenai aplikasi GeoGebra tersebut.
Kemudian eh, kemudian setelah itu di tahap analisis. Setelah semuanya selesai mengisi LKPD tersebut, kemudian kita di tahap presentasi, di mana peserta didik melakukan presentasi mengenai materi yang telah mereka kerjakan di dalam LKPD. Setelah itu, tahap evaluasi, di mana pada tahap ini guru bersama dengan peserta didik melakukan evaluasi terhadap peserta didik bersama dengan kelompoknya yang melakukan presentasi. Nah, contoh dari mengambil grafik fungsi kuadrat menggunakan GeoGebra, karena mempunyai kelebihan dalam menggunakan GeoGebra yaitu lebih singkat gitu, dan kita menjadi lebih tahu dan lebih valid mengenai nilai-nilai titik puncak, titik sumbu, dan titik potongnya. Nah, berikut video mengenai fungsi kuadrat menggunakan GeoGebra. Transip dan angka 6, misalnya ditambah 6x ditambah 8, kayak gambar grafiknya terbuka ke atas karena si A nya itu positif. Kita bisa lihat, bisa scroll aja itu mouse-nya. Nah, ini titik potong sumbu x itu sama dengan akar-akarnya ya. Jadi bisa kita lihat x1-nya min 2 atau x2-nya min 4. Jadi dengan menentukan fungsi kuadratnya, kita bisa lihat akar-akarnya, yaitu titik potong sumbu x-nya ya. Sama ini titik puncaknya. Titik puncaknya itu min 3, min 1. Kalau kamu nggak pakai GeoGebra ini kan biasanya dari faktornya, gue bilangnya yang dikalikan ke 8, dijumlahkan ikut 6. Terus dapat akar-akarnya. Mencari titik puncak itu juga pakai rumus ya. Ini min B/2A dan ini juga diskriminan per min 4A. Nah, ini dengan cara ketiga aja langsung kelihatan ya akarnya itu min 4 sama min 2 dan titik baliknya min 3, min 1. Kita juga bisa lihat titik potong G-nya yaitu 0,8. Jadi dengan menggunakan GeoGebra kita bisa menggambarkan grafiknya fungsi kuadrat itu seperti apa, dan juga bisa mencari titik potong terhadap sumbu x atau akar-akarnya dari persamaan kuadrat ini. Dan juga bisa melihat titik baliknya atau titik puncak ya. Juga kita bisa lihat titik potong sumbu G-nya. Kita juga bisa masuk gambar ya. Klik ini menu, terus export image. Nah, mungkin cukup segitu pengimplementasian gambar grafik fungsi kuadrat menggunakan aplikasi GeoGebra lebih memudahkan kita dalam pembuatan grafik tersebut. Nah, kesimpulannya, dalam pembelajaran sangat dibutuhkan inovasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memotivasi semua peserta didik. Sangat banyak dan beragam inovasi pembelajaran yang dapat kita lakukan untuk menunjang itu semua. Inovasi pembelajaran fungsi kuadrat menggunakan group investigation ini bertujuan untuk siswa mampu menguasai materi dan kemampuan berpikir kritis siswa meningkat ketika adanya diskusi bersama dengan kelompoknya. Dengan adanya pembelajaran secara kelompok juga dapat meringankan pekerjaan peserta didik dan dapat menambah wawasan peserta didik dari berbagai pendapat. Mungkin cukup sekian pemaparan inovasi pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.